Kemudian Bung Toel kasih komentar di situ, di story apa feed saya lupa, pokoknya di media sosialnya Bung Toel, ya emang udah cocok jualan, kurang lebih begitulah. Cocoknya emang jualan Sintayong gitu kan. Maksudnya apa sih? Sampai pada sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pada masing-masing narasumber untuk menjelaskan pernyataan terakhirnya. Tapi 1,5 menit, nggak boleh lebih. Saya mulai dari Bung Toel terakhir lah ya soal ayam goreng nanti. Silakan. Terima kasih Aman. Jadi sekarang ini ada prospek untuk kita lolos. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh pencinta bola, penggiat bola, mari kita menghormati keputusan PSSI 1. Yang kedua, karena ada prospek, mari kita beri kepercayaan kepada pelatih Patrick bersama asistennya untuk merancang berbagai strategi menghadapi Australia. Ya. Tapi kita jangan terlalu, kita optimis ya. Tidak boleh pesimis. Melawan Australia jangan kita ekspektasi tinggi. Itu. Ini melawan di kandangnya dan dia rata-rata pemain dunia. Seperti bahwa saya tadi mengatakan mereka rata-rata bermain Eropa. Tapi saya yakin bahwa kita ada peluang. Ya. Ada peluang. Ada peluang. Nah oleh karena itu maka saya mengajak supporter kita beri kepercayaan kepada Patrick bersama agar dia bisa membawa tim nasional kita untuk paling tidak menahan seri lawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina. Insya Allah kita lolos langsung urutan kedua. Supporter di stadion dan supporter di media sosial. Ya kalau saya mau langsung terus terang aja, target kita itu menurut saya ya para pecinta bola lolos ke Piala Dunia 2026 apapun kata Anda di federasi gitu. Nah karena itu saya mau bayangkan 20 Maret ya di Sydney Australia. Itu 20 Maret pertandingannya, tapi datangnya mungkin 3 atau 4 hari sebelumnya. Jangan lupa pemain-pemain kita tuh terbang dari ujung benua ke ujung benua. Jadi dari Amerika dari Eropa, bukan cuma sampai Indonesia, tambah 6 jam. Sampai ke Sydney misalnya. Di situ lalu ya kalau sudah taktikal harus lolos Piala Dunia, ya 11-11-nya pun sejauh tidak bertentangan dengan peraturan FIFA, ya sudah main. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengomunikasikan kepada anak-anak kita. Hey, kalau mau masuk tim nasional, Anda bisa juga bermain di luar, baru ke timnas, atau Patrick Kluivert yang sudah ada di Indonesia, nanti melakukan juga semacam pertandingan antara bintang-bintang liga ini dengan timnas kita. Dulu kan ada timnas Garuda atau timnas Nusantara, supaya juga bisa dengan gampang mengambil itu. Lakukanlah hal-hal seperti itu. Nah pada bagian lain yang mau saya katakan betul saat ini kita tahu Australia sedang ada 3 pemainnya yang cedera. Betul ya. Kusini Yengi, Harry Sotar dan Alessandro Kirikati itu pemain-pemain utama dengan harga yang paling mahal. Tetapi kita lihat Patrick Kluivert juga memasang target seri loh. Ya kurang lebih bayangan saya seperti itu. Iya dalam rangka penghormatan terhadap Australia, tapi tentu dan sebaiknya kita bertujuh ikut mendukung di sana. Iya, bukan itu intinya. Kalau saya tetap ingin mengatakan sekali federasi mengatakan dukung, kita dukung sampai kita lihat apapun hasilnya nanti dari 2 pertandingan itu. Setuju ya? Oke, baik. Silakan Oke, Najamil. Kalau ditanya tentang ekspektasinya, saya tetap berharap Indonesia bisa lolos di 2026. Tapi untuk tidak merusak imajinasi saya tentang keindahan dan juga betapa indahnya Indonesia bisa pentas di Piala Dunia, saya tidak akan meracuni pikiran-pikiran saya dengan pendapat-pendapat pengamat sepak bola dan apapun itu boleh kita dengar, tapi jangan pernah langsung ditelan mentah-mentah. Karena cuma satu menurut saya yang mesti kita dengar, yaitu pernyataan dari Pak Erick Thohir. Dan itu pun kita tidak boleh cinta buta, jangan pernah cinta sama orangnya. Lebih enak hidup kita itu kalau kita cinta dengan sepak bolanya. Karena orang bisa berganti, orang bisa berubah. Lihat sekarang Coach Sintayong sudah diganti dengan Patrick Kluivert dan nanti bukan tidak mungkin juga Patrick Kluivert akan diganti dengan yang berikutnya. Jadi kita boleh optimis, harus nasionalis, tapi tetap dengan realistis. Baik. Itu buat saya. Bung Andre silakan. Semen Padang menang jadi Alhamdulillah Semen Padang menang 3-1 nih lawan Borneo di kandang Borneo. Jadi intinya menurut saya sekarang kita hentikan segala perdebatan. Saya dengar nada-nada optimis semua. Kita dukung apapun keputusan PSSI sekarang, bahwa insya Allah harapan kita 20 Maret kita bisa mencuri poin di Sydney ya. Kita tidak perlu berdebat lagi siapa yang akan turun karena semuanya merah putih ya. Ya, kita berikan dukungan kepada timnas kita ya. Mudah-mudahan ekspektasi ini bisa terwujud. Kita bisa raih poin ya, 1 poin minimal, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya.
Bola itu bundar nih, hari ini tim saya Semen Padang bisa menang loh. 3-1 lawan Borneo. Yang mengalahkan Semen Padang di pembukaan Liga 1 kemarin 3-1. Jadi apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa raih 1 poin dan kita juga bisa raih 3 poin. Dan tentunya lawan Bahrain insya Allah kita harus raih poin Amin. penuh. Ya, kalau itu terjadi, insya Allah saya optimis lawan China kita akan menang dan mudah-mudahan kita bisa meraih poin di Osaka nanti. Amin. Amin. Oke. Lolos Piala Dan Dunia. kita lolos ke Piala Dunia, saya yakin supporter Indonesia paling wow nanti di Piala Dunia. Mudah-mudahan. Tapi amin. satu Coba hal, baik. apapun hasil kita harus siap-siap. Saya merasakan langsung bagaimana kesedihan pemain di Paris waktu itu kalah lawan Junia. Ya, kalah lawan penalti odong-odong itu kan. Dari wasit Rabun itu kan. Iya kan? Itu wasit memimpin final Piala Eropa loh. Tapi Rabun waktu lawan Indonesia itu, dan kita harus siap apapun hasilnya. Mau kita lolos atau tidak, kita harus tetap mendukung timnas Baik. kita. Amin. Supporter sepak bola itu saya rasa salah satu orang paling tulus ya di Republik ini ya. Oke. Menang, datang nonton, keluar duit sendiri waktu kalah. Yang nggak tulus buzzer ya. Kalah, sebel, maki-maki, tapi datang lagi nonton Iya, lagi, iya. gitu ya. Jadi sebenarnya supporter itu, dan apalagi fans MU, dan saya merasa saya bagian dari supporter itu ya. Jadi mau siapa pelatihnya, siapa ketua umumnya, Bang Nurdin jadi ketua umum kita datang nonton, PR ketua umum kita datang nonton, gitu. Karena kenapa? Kita pro dan kontra atau kita nggak setuju, kita kritis. Begitu timnas main, peluit ditiup sama wasit, kita dukung. Nanti sudah kelar 90 menit, kita bisa tuh evaluasi lagi, analisis lagi. Dan supporter sepak bola itu kan sebenarnya golongan orang yang paling kritis sebenarnya, ya paling kritis, gitu. Dan kekritisan itu jangan dibungkam, jangan dihentikan. Kenapa? Karena kalau kritis berarti supporternya masih peduli sama sepak bola, masih peduli sama timnas Indonesia. Jadi mau gimana pun nanti permainannya, kita pengen Indonesia menang. Amin. Caranya bagaimana, mainnya jelek. Kalau perlu ball possession 1%, lawannya 99%, ya, lawannya 100 shoot on goal, kita 1, tapi kita yang gol dia kagak, itu bagus buat saya. Oke, baik. Saya ingin banget membayangkan itu ya. Oke, sekarang saya ke Bung Toel. Bung Toel ini soal ayam goreng. Yang belum tahu soal ayam goreng, hari ini soal viral. Lagi viral nih soal postingan Sintayong yang jualan ayam goreng ya. Oke, lalu kemudian Bung Toel kasih komentar di situ. Di story apa feed saya lupa. Pokoknya di media sosialnya Bung Toel. Ya emang udah cocok jualan, kurang lebih begitulah. Cocoknya emang jualan Sintayong gitu kan. Maksudnya apa sih? Ini sekalian closing. Oke, spiritnya adalah timnas selamanya, pelatih selalu ada masanya, dimanapun. Jadi ada itunya harus move on, oke? Tapi ada hal-hal yang secara gambaran besarnya saya tahu, orang nggak tahu mungkin gitu. Kenapa? Apa itu? Misalnya kemarin, apa tuh postingan soal jual ayam gitu kan. Sebetulnya kan saya juga cuma komen ringan aja, nyeletuk lah bahasa sehari-harinya. Cocoknya jualan ayam goreng. Cocoknya jualan gitu. Karena kalau bicara jualan kan bukan cuma ayam aja. Kemarin pun udah jualan tuh. Tapi konteksnya kan ayam goreng situ. Bentar, jualan kopi, jualan apa? Jualannya sebetulnya poinnya. Jualan kopi, jualan apa lagi? Ya apalah yang ada joget-joget itulah ya. Kan intinya sebetulnya bukan hal yang baru. Tapi kenapa menjadi begitu reaktif? Karena sebetulnya dalam kacamata saya dalam mengamati lebih ini, sebetulnya ada upaya-upaya apa ya? Di luar apa ya? Planning dia lah bahwa Januari ini berhenti gitu loh. Jadi kalau kita yang saya amati, saya dengar, saya ada upaya-upaya untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu ada. Bahkan sehari sebelum Kluivert datang, itu kan ada tuh framing-framing di media sosial, dirtek katanya, Sintayong dirtek. Jadi upaya-upaya itu bukan upaya-upaya omong kosong, tapi ada ke media dan sebagainya itu dilakukan, framing-framing itu. Maka tadi kalau saya Bahkan bilang pas ketika bilang buzzer, datang, Anda paling ketawa paling kencang tadi ya. bahkan ketika Kluivert datang, di situ juga ucapan terima kasih Sintayong di hari yang sama kan. Dalam konteks komunikasi itu bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Manufacture, Bahkan ya. Bahkan di hari Kluivert datang, dia ucapkan terima kasih itu kan.
Itu bukan hal yang kebetulan dalam konteks komunikasi. Dan kita mengamati itu. Jadi upaya-upaya untuk tetap mempertahankan Sinteyong sampai kepada PSSI, kepada siapapun itu terjadi. Jadi itu celetukan saya yang sebetulnya konteks besarnya itu. Itu loh. Oke. Ada yang belum rela dirinya selesai gitu loh. Baik. Karena seperti Bang Andre bilang tadi, yang dia nggak percaya ternyata ketua umum berani eksekusi, kurang lebih begitu kan. Dan siapa yang belum rela tadi? Invisible hand, tangan-tangan yang tak terlihat. Ya, karena Sinteyong kan ada tim di belakangnya. Invisible hand. Ya. Tapi Makanya yang saya bingung, Sendiri tanya rela nggak Ya, tapi lepas siapa? pergantian pelatih? Saya. Ya. Saya pro pergantian pelatih karena dari kemarin-kemarin. Lepas dari itu saya kalau di situ. nanti kalah 2 kali atau seri 1 kalah 1 kali, tetap teriakannya akan Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia. satu ungkapan aja. Satu ungkapan saya mau sampaikan Indonesia. satu ungkapan Indonesia. untuk Bung Jangan Indro. framing Ayo. Bapak. Satu ungkapan tapi jangan banyak. Satu ungkapan aja untuk Piala Dunia 2026. Silakan dari Bung Indro dulu. Iya, kalau disalahin. Satu ungkapan. Bukan satu kalimat loh. Oke, Bisa 2 kata atau 3 kata, silakan. iya harus ada perbaikan sistem. Oke, baik. Dari Bung Riko. Belanda akan tunggu timnas Indonesia di World Cup 2026. Oke. Kalau Belandanya lolos Piala Dunia. Oke. Baik, Belanda sering nggak lolos sekarang kok. dan terberat. lolos lah. Sering nggak lolos. Laga melawan Australia sudah di depan mata. Keyakinan harus tertanam di dada, mental juara harus memenuhi isi kepala. Kita doakan bersama. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Raid berikutnya.